Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu siapa? Hah? Fadil. Fadil. Ahmad Fadil ya? Kemarin ada tugas yang belum dinilai. Latihan. Mana? Ada latihan yang belum nilai? Belum. Udah selesai. Yang lanjutan cerpen semalam, kalau belum dinilai kumpul ke depan. Yang halaman 85. Iya, kemarin kan ada sebagian yang udah, sebagian yang belum dinilai. Udah, Fadil. Di sini ada jual pena nggak? Di sini ada jual pena dekat. Di bawah. Yang lanjut nyetir pada. Oh, jauh kali, nggak usah lah. Lanjut nyetir pada. Iya. Sembilan D kalian kan? Pena saya tinggal. Pinjem penamu dulu. Sebentar. Ahmad Fadil. Iya. Ahmad Fadil, nilai ujianmu tuh remedial ya? Oh, aku saya heran kok dia kok rendah gitu. Enggak, kemarin kan saya kasih tahu, cuman saya lihat gini kok, dia 75 gitu. Rupanya memang udah. Abdullah Ali. Si Abdullah yang tinggi nilainya 90. Udah duduk. Nilai praktik apa tulis? Yang tulis. Kamu remedial? Iya, Sir. 75 lah berarti. 75? Mana 75 ya? Karena kemarin kan gini. Nama kamu Afdalul kan? Kemarin kan mau saya naikkan, tapi ternyata ada nilai temanmu yang udah 100.
Jadi nggak adil kalau misalnya ada yang saya naikkan, dia kayak mana gitu. Kecuali kemarin nilainya paling tinggi 90, bisa saya naikkan 555 gitu. Banyak kalau ada yang cepet di kelas C. Jadi saya nggak bisa naikkan lagi. Ya udahlah, berarti yang remedial tetap tuntas, tapi nilainya nilai KKM. Tapi nilai prakteknya tinggi kok, tetap saya buat. Paling rendah nilai praktek saya buat 85, 86 itu paling rendah. Ada yang 90, ada yang 88. Kalau kamu, entar deh, kamu nilai prakteknya Ustaz, ada remet, Ustaz? Afdalul 90 kok saya buat nilai prakteknya. Ustaz, ada remet, Ustaz? Kalau remet pun udah saya tuntaskan. Nilai KKM. Kalau nilai praktik udah sesuai dengan yang kalian kumpul kemarin, udah saya nilai. Nggak ada yang rendah kok nilai praktiknya. Kalau yang udah lanjutkan halaman 85 tapi belum dinilai, kumpul sekarang biar saya ambil nilainya. Kenapa? Hah? Enggak, udah benar. Udah saya baca. Udah benar. Pokoknya kalau remedinya udah benar, udah saya tuntaskan aja. Sebenarnya saya berniat naikkan kalau dia nilai-nilai ujiannya 70, mau saya buat 80. Tapi itulah karena ada yang 90 tadi, ada yang 100 tadi nggak bisa lagi. Nanti nggak adil soalnya gitu. Soalnya 100 kan nggak bisa naik lagi nilainya. Saya sambil menahan rasa malu, sial, aku tidak, biarkan saja semalam sepatunya. Nah, Abdullah Ali. Ahmad Fadil. Boleh? Dah? Ini 9D gelombang berapa, Afdalul? Gelombang 1 ya? Coba Afdalul ada. Fauzan Nazar ada. Ahmad Fadil, Abdullah Ali, Filham, Arif, Habib Abdullah, Habad, Ahmad Fauzan, 9D. Siapa yang mau dipanggil namanya? Nama kamu siapa? Hairus. Bentar ya. Sama? Hasan Maulana, nggak ada. Satu lagi siapa? Arsya. Iya, belum ada. Ahmad Fauzan, baca dulu halaman 88. Halaman 88. Hah? Kenapa? Saya aja nanti yang centang. Buat aja namanya yang belum. Nama lengkap ya? Hah? Iya, bebas. Halaman 88
yang pada bab 2 menyampaikan itu. Coba baca dulu. Yang lain perhatikan ya. Ya, memberi tanggapan dengan santun. Kuat suaranya, Mat. Udah mulailah baca. Ahmad Fauzan yang mana? Oh itu. Karena sama-sama Fauzan. Kuat suaranya. Yang belum lagi dia. Siapa tadi nah? Oke, jadi di teks keempat ya, kita belajar tentang memberi tanggapan dengan santun. Jadi namanya tanggapan atau respon dalam kehidupan sehari-hari itu ada etika dan tata caranya, termasuk harus objektif dan tidak dwi tafsir atau bermakna ambigu. Jadi kalau kita ngasih tanggapan, tapi orang bisa mengartikannya sampai berbagai tafsir atau multi tafsir, berarti tanggapan kita tidak tepat. Lalu katanya di situ dalam memberikan tanggapan kita juga harus memperhatikan perasaan yang dikasih komentar. Kritik boleh tapi tidak menyinggung, gitu ya. Usahakan dengan cara yang paling baik. Jadi namanya tanggapan atau yang bisa kita artikan sebagai respons adalah cara kita memberikan penilaian terhadap seseorang atau topik secara objektif dan tidak multitafsir. Nah, gitu. Oke. Sebuah karya seni di situ katanya, objektif itu berarti kamu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta atau kenyataan. Kata santun berarti cara kita menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Jadi kalau kita ngasih pendapat malah makin parah gitu, berarti tanggapan kita itu tidak tepat. Nah, terus ada sebuah karya seni. Ini teks tanggapan kita baca ya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Avandi melukiskan sebuah pemandangan alam, perkebunan cengkeh, arena perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam untuk menghidupkan suasana pada lukisan. Dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Avandi terlihat dari unik yang menjadikan lukisan ini istimewa.
Seperti kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tapi di atas bukit menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, di sini kan dia memberikan tanggapan, tapi ada nggak unsur yang menyinggung? Tidak ada ya. Jadi dia cuma memberikan penilaian bagaimana cara sudut pandang seorang melukis, cara orang memberikan persepsi, tapi dia tidak ada memberikan hinaan. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa di situ? Affandi. Ya, Affandi itu pelukis Indonesia yang terkenal. Terus yang menanggapinya siapa? Ya, si penulis dari tanggapan ini ya. Terus bagaimana bentuk tanggapannya? Ya, tanggapannya bentuknya tuh deskriptif, tapi sifatnya tidak menjustifikasi atau mengkritik secara kasar. Ini apa nih contohnya? Nah, kita baca dulu nih gantian ya. Dari Fadil dulu baca yang halaman pertama 90 itu. Student hijau. Memang tidak pernah disinggung ataupun dimasukkan ke dalam sastra, dalam karya sastra. Student hijau pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita sambung harian Sinar Hindia. Setahun kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik tentang kolonialisme Belanda dipandang begitu membahayakan. Ketakutan penguasa di kala itu bukan tak beralasan. Karya-karya Mas Marco, terutama Student Hijau, berbeda dengan tema umumnya karya-karya sastra sejaman yang direstui oleh pemerintahan kolonial. Pada masa peredaran novel, ada dua lembaga penting dalam penyediaan bacaan bagi rakyat Hindia Belanda. Pertama, Komisi Bacaan Rakyat. Ya, Komisi for the Inland Sea School, Exfol School. Ya, lanjutkan aja yang didirikan tahun 1908. Komisi ini banyak menerbitkan karya sastra terjemahan bertemakan romantisme Eropa. Kedua, Balai Pustaka 1917 menerbitkan karya-karya sastra dengan bahasa Baku Melayu tinggi seperti azab dan sementara. 1920 karya Merani Siregar, disusul Siti Nurbaya 1922 karya Ratu Sri. Berbeda dengan tema sastra sang itu Semang Komisi Bacaan Rakyat, tema yang diangkat Balai Pustaka di awal pendirian adalah seputar kritik terhadap adat kuno, terutama Minangkabau. Kisah-kisah seputar kawin paksa yang mendatangkan sengsara dan kehidupan seputar lingkaran hitam putih tentang yang baik dan buruk secara etika. Karya Student Hijau menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priayi Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, seperti kemudahan menimba pendidikan. Suasana pergerakan, terutama syarikat Islam, tempat para tokoh novel mencurahkan sebagian waktu dan kegiatan, menjadikan novel ini kental dengan politik. Bahkan kisah cinta sepasang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik. Lanjut Harsha.
dan foto khawatir melepas anaknya pada penelitian yang dinilai sangat pergaulan bebas. Pendidikan di Belanda ternyata membuka mata dan pikiran seluas-luasnya. Kapan ternyata Belanda besar di India ternyata sangat sulit di Belanda mereka pendidikan. Pertama, mereka yang pernah bekerja di India dalam selera makan dan minum. Gadis Belanda dan orang tua yang pernah bekerja di India menaruh perhatian besar pada pemuda India. Kedua, yang angkuh di India ternyata tidak banyak orang di Belanda. Video sang buku yang dikenal dingin mendapat julukan Vito akhirnya pun terlibat hubungan percintaan dengan BT direktur salah satu Marsjapit yang rumahnya ditumpangi hijau selama studi di Belanda. Tantangan mati panggilan pulang ke Jawa. Akhirnya penguatan hijau memutuskan tali cinta pada BT. Persoalan ini sedikit begitu karena perjodohan dengan kalian Ajeng dulu yang masih belajar. Sesungguhnya hijau ketika dengan Raja Ajeng Wono putri Raja sejarah yang sangat cantik. Menyangka cerita tegangan mendapat pada saya. Kebebasan memilih dan bercerita dilakukan ketika hijau yang langsung setuju pada pilihan orang tuanya. Tetapi yang menjadi keseimbangan. Terus perjodohan berubah. Hijau dijodohkan dan menikah dengan Ibu Wono. Sementara itu dijodohkan dengan Raden Mas Wardojo, Kakak Lati Wono. Semua baik yang dijodohkan dan dijodohkan dengan Wono. Mendapat cerita perjodohan tidak selalu berakhir dengan tangis yang sengsara. Juga ditampilkan mentalitasnya yang tidak selalu ada dalam diri yang manajer, yaitu Wono membuat kita controller Walter. Selain itu, pengalaman hijau di negeri Belanda membuka matanya. Ia melihat bahwa di negerinya sendiri bangsa Belanda ternyata tidak setinggi yang ia bayangkan. Hijau menikmati sedikit hiburan murah. Lanjut Abdullah Ali. Ketika dia bisa memberikan orang-orang Belanda di hotel, restoran atau di rumah, lupakan yang saya dilakukan di India. Dua buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama student hijau. Namun saya penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa pada roman student hijau. Perubahan terparah dilakukan penasih tentang budaya demikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, sebuah versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber. Sourcebook tentang budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa India Belanda kali itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Sebagai salah satu contoh, dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut. Di naskah asli tertulis menerbitkan kata controller kepada sersan yang hendak masuk sekolah militer itu. Waktu dia maki-maki kepada Jongos, kepala orang Jawa, lantaran Jongos itu kurang tepat melayani permintaan itu. Bentang budaya mengubah menjadi menerbitkan kata controller kepada sersan yang hendak sekolah militer itu waktu dia sedang memaki-maki kepada orang Jawa yang menjadi Jongos kapal, lantaran Jongos itu kurang cepat melayaninya. Namun terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak dapat menarik, yang tidak hanya menarik, akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya dan patut dihargai. Sebagai pengarang, Marco Kartodikromo sangat pantas mendapat tempat dalam kalangan kesusastraan. Sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya lainnya seperti Mata Hadiah dan Mata Gelap, novel ini sebetulnya sudah membuka suatu bahwa kesusastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya, kesusastraan adalah jalan menuju pembebasan dari belenggu ketertindasan. Oke. Jadi kan dalam menilai sebuah tanggapan selalu panduan pertanyaan itu sama. Bisa kita lihat di halaman 93 yang atas. Itu ada karya yang ditanggapi itu apa, siapa yang menghasilkan karya, terus siapa yang menanggapi dan bagaimana bentuk tanggapannya serta cara menanggapinya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwasanya yang menanggapi karya tersebut adalah si penulis, tapi karyanya itu adalah milik si Marco ya, Marco Kartodikromo ya. Terus siapa yang menanggapi sampai akhir belum ada dua orang, tapi masih sama.
Itu penulisnya dengan bentuk tanggapan yang juga dideskripsikan berdasarkan konteks pada masa 1920-an. Jadi 1920-an itu adalah periodisasi sastra. Jadi kalau kita bagi, nanti kan ada namanya pembabakan sastra. Ada tahun 1920, 1933, 1945, 1960-an. Baru tahun 2000-an. Pertama memang diawali dari Melayu kuno. Jadi kan kalau kita lihat pembagian sastra itu diawali dari masa terakhirnya runtuhnya kerajaan Islam. Jadi kalau dari perkembangan kerajaan, raja yang paling terakhir runtuh itu Islam memang, Kesultanan Khilafah Islamiyah. Jadi pada Melayu kuno ini tercatatlah kita itu memproduksi gurindam. Gurindam ini sejenis konstitusi. Sebagaimana konstitusi yang kita pelajari di 1945, UUD 1945. Jadi dia seperti aturan negara, tapi di masa khilafah. Karena waktu itu masyarakatnya tidak semuanya muslim, maka supaya tidak ada unsur pemaksaan, diubahlah gurindam tadi menjadi karya sastra, yang kita kenal sebagai karya sastra 2 baris seuntai, isinya tentang perintah agama. Contoh, barang siapa tiada sholat niscaya hidup akan sekarat, gitu contoh gurindam. Lalu bergeserlah 1920, ini pada masa Belanda itu masuk di Maroko itu. 1920 ini hanya ada satu penerbit, namanya Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini nama penerbit, tapi dikuasai oleh Belanda dan bertema tentang kawin paksa. Gitu, jadi sastra ini kan realitas kehidupan. Memang pada masa 1920 itu banyak orang yang dinikahkan paksa untuk membayar utang kepada koloni atau company Belanda, seperti itu. Jadi karya yang paling terkenal pada masa ini namanya Siti Nurbaya, ditulis oleh Marah Rusli namanya. Jadi mungkin setenar Harry Potter pada masa ini. Terus 1933 ada nama majalah. Nama majalah itu Pujangga Baru. Dicetuskan oleh si Hamka. Gitu. Kalian kan pernah nonton di TV kan tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk, tahu kan, yang ada hayati-hayatinya itu. Nah, itulah karya si Hamka pada masa 1933. Jadi kan dulu 1920-an ini yang boleh sekolah dan baca itu cuman kaum ningrat. Kalau keluargamu nggak ada status bangsawan ya kamu nggak boleh sekolah. Itulah cara Belanda membuat Indonesia itu tetap bodoh. Tapi kan ada beberapa kaum ningrat seperti Kartini, terus yang lain-lain itu sekolah gitu. Jadi mereka bisa baca dan mereka paham Balai Pustaka ini suka kali menyensor atau menghilangkan buku-buku yang bernuansa penjajahan. Jadi makanya Indonesia itu lama dijajah karena mereka tidak baca, mereka tidak dapat informasi, jadi mereka dikerjakan paksa tapi nggak sadar mereka sedang dijajah. Gitu. Ya mereka anggap itu bukan dijajah pada masa itu gitu. Jadi dibuatlah Pujangga Baru oleh si Hamka. Hamka ini menggagas setelah tentang perjuangan. Tapi baru dicetuskan perjuangan itu tahun 45 oleh si Hairil Anwar. Nah, setelah merdeka, kita diserang oleh PKI. Maka di Angkatan 60 dikenal sebagai Angkatan Gejolak Politik. Yang terkenal karyanya di sini adalah karya si N. Hadini. Judul bukunya Sebuah Lorong di Kotaku. Di perpustakaan kalian pernah saya baca ada. Jadi dia tuh menggambarkan bagaimana kejamnya Belanda pada masa PKI sih sebenarnya, bukan Belanda lagi. PKI pada masa 60-an, tapi dia bukunya sudah deskriptif, sudah bagus kayak buku-buku zaman sekarang. Tahun 2000-an ini udah sastra modern. Seperti yang kita kenal pada saat ini. Nah, yang dikatakan sastra baru itu adalah pada garis 1933. Karena di sini terjadi namanya 1928. Ini periodisasi sastra ya, makanya agak-agak sejarah sedikit kita. 1928 ini adalah Angkatan Sumpah Pemuda. Jadi, kenapa kita sama si Upin Ipin itu bahasanya jadi beda? Karena kita kan dulu sama Malaysia itu satu rumpun sebenarnya. Cuma 1928 konstruksi kita tuh berubah secara besar-besaran. Itulah berubah jadi Pujangga Baru. Makanya Upin Ipin itu namanya bahasa Melayu Sepenanjung Malaka, kita Melayu Austronesia. Gitu, bahasa kita lebih modern. Indonesia itu pernah dicanangkan sebagai bahasa internasional ke-6, tapi Melayu Malaysia nggak setuju. Makanya kita nggak jadi maju gitu.
Nah, seperti itulah pembabakan atau hasil-hasil sastra pada tiap zamannya. Jadi yang dibahas di kritik ini, di tanggapan ini adalah masa 1920-an yang memang masih syarat dengan cerita kawin paksa. Terus masih ada tanggapan-tanggapan tentang mendobrak sastra Indonesia yang waktu itu masih sifatnya konservatif. Konservatif tuh kayak masih pakai kemben, pakai songkok, terus masih disanggul rambutnya. Nah, si Marco ini pertama kali membuat karya yang agak-agak vulgar gitu. Pada masa itu dianggap vulgar karena dia ngambil banyak tulisan-tulisan dari Belanda gitu. Jadi dia dianggap sebagai pembaruan sastra. Pada masa itu sih, kalau sekarang mungkin kita baca buku dia udah ketinggalan zaman gitu. Nah, itulah bentuk kritik di sini. Itu yang mau disampaikan dia. Jadi teksnya ada agak tinggi juga sih sebenarnya. Kalau strukturnya kamu bisa lihat di halaman 93 ada konteks, deskripsi, dan penilaian ya. Jadi untuk struktur teks tanggapan, itu dimulai dari adanya konteks, terus ada apa tuh? Deskripsi dan penilaian. Konteks ini adalah latar sosial dan budaya. Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menilai sesuatu. Deskripsi ini bagaimana cara kita memaparkan hal atau objek yang dinilai. Nah, penilaian ini adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari objek itu. Tapi ingat, kelebihan dan kekurangan ini didasarkan pada latar konteksnya. Misalnya kamu baca novel barat, terus novel barat itu bilang orang tuanya pakai sebutan nama, bukan mom and dad, tapi namanya. Misalnya George, gitu dia manggil ayahnya. Tapi memang seperti itulah konteks latar sosial budaya mereka. Kita nggak bisa buat penilaian itu novelnya nggak sopan. Nggak bisa. Memang latar budaya barat seperti itu. Jangan samakan dengan budaya timur. Gitu ya. Itulah pentingnya konteks. Jadi konteks itu atau dasar budaya itu dibangun mempengaruhi cara seorang menilai isi sebuah karya sastra maupun topik tertentu. Sama kayak misalnya dalam Islam, nampak rambut selai aja nggak boleh kalau perempuan. Mungkin kalau di tempat yang non-Islam itu biasa aja gitu. Jadi memang penilaian itu kan berdasarkan latar konteks sosial, budaya, agama, tempat di mana masyarakat itu tinggal atau dibangun. Nah, gitu cara menilainya. Oke, coba ini dicatat dulu, ada pertanyaan nggak? Ini diingat ya, kadang-kadang ada muncul juga di soal ujian. Jadi kalau misalnya yang dibahas Balai Pustaka berarti tahun 1920, Pujangga Baru 33. Ini angkatan 45 ini namanya angkatan kemerdekaan. Kalau 2000-an pencetusnya si Habibur Rahman. Tahu nggak Habibur Rahman El-Siraji? Hal atau objek? Kalian kenal Habibur Rahman nggak? Habibur Rahman El-Siraji. Yang nulisnya novel Ada Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Pernah tahu nggak filmnya? Nah, itulah pertama kali novel Indonesia mulai lagi tenar di luar negeri. Jadi Ada Cinta tuh kalau nggak salah sampai ke Spanyol novelnya. Diterjemahkan di 7 bahasa. Makanya dia diambil sebagai kepala sastrawan angkatan modern tahun 2000-an.
Pujangga Baru. Chairil Anwar. Chairil Anwar. Chairil Anwar, tulisannya tapi baca Chairil Anwar. Iya. Iya, Hamka. Buya Hamka kata orang.
Kenapa? 45. Udah, jangan lupa dicatat, nanti kita lanjutkan lagi setelah pelajaran apa nih? Ya, bahasa Inggris ya, baru bahasa Indonesia lagi.